Seorang pendaki perempuan asal Kudus terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan atas angin Desa Rahtau, Kecamatan Gebok, Kudus pada Selasa siang. Terjalnya lokasi pendakian mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya. Jalur yang biasa disebut dengan jalur naga ini memiliki lintasan di puncak gunung yang tidak terjal, namun hanya jalan setapak. Tim SAR dan petugas lainnya harus bekerja keras untuk mencapai lokasi kejadian dan mengevakuasi korban. Kondisi medan yang sulit membuat proses evakuasi menjadi sangat menantang, bahkan sempat dihentikan karena perlengkapan dan kebutuhan evakuasi kurang maksimal. Salah satu relawan menuturkan, evakuasi korban pendakian di Kudus sempat terkendala peralatan dan personel. Dengan semangat gotong royong, relawan secara sukarela membawa tambahan peralatan dari bawah untuk membantu proses evakuasi. Tim melakukan evakuasi menggunakan metode estafet antar titik pos, dengan kondisi medan yang curam dan licin serta risiko tinggi. Proses pengangkatan korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, dan total proses evakuasi memakan waktu hampir 24 jam. Anggota Komisi DPRD Jawa Tengah Arief Wahyudi yang juga pembina relawan Bagana, menyoroti pentingnya kesiapan dan keterampilan para pendaki sebelum naik gunung. Ia menekankan bahwa mengenali medan dan skill pendakian sangat penting, karena banyak pendaki yang naik gunung hanya demi konten tanpa kesiapan yang cukup. Arief juga menilai perlunya manajemen pendakian yang lebih ketat dan profesional, termasuk sistem registrasi, filter usia, pemeriksaan perlengkapan pembekalan dan monitoring selama pendakian, sebagaimana diterapkan di gunung-gunung besar lainnya. Terkendala personil dan peralatan, Pak. Tim pendahulu melaporkan demikian. Oke. Selanjutnya tadi malam sebenarnya sudah sempat kita lakukan upaya terkendala kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita hentikan tadi malam. Dilanjutkan tadi pagi untuk dukungan dari teman-teman relawan membawa peralatan secara sukarela. Akhirnya tercukupilah peralatan tersebut, baru berhasil kita evakuasi dengan metode tadi, Pak. Kita model estafet dari masing-masing pos, karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi, resiko yang cukup tinggi, medan yang cukup berbahaya. Itu berapa lama, Pak? Untuk evakuasi dari titik jatuhnya menuju ke bibir tebing itu kurang lebih kita proses 2-3 jam untuk pengangkatan korban. Mulai jam berapa sampai jam berapa, hari apa, Pak? Tadi pagi. Mulai jam? Jadi kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. 20 jam kali 2. Pertama mengenali jalur, karena di jalur ini kan kadang-kadang skill anak-anak yang mau naik itu kadang-kadang asal naik, jadi asal dapat konten tapi nggak dibekali dengan skill yang mumpuni untuk urusan naik gunung ini. Yang paling penting itu mengenali medan dan juga ya tetap hati-hati. Kalau jenengan sendiri kan juga sering melintas ya, Mas? Ya. Kondisinya jalannya seperti apa, Mas? Sebenarnya ini nggak terlalu tinggi, cuman curam dan ada jalur yang bahaya. Jalur jalur naga itu. Jalur naga itu agak riskan memang kalau tidak mengenali medan. Diketahui korban diduga tergelincir dan terjatuh ke jurang sedalam 250 meter. Awalnya laporan menyebutkan kedalaman hanya 10 meter. Namun saat tim mencapai lokasi ternyata kedalaman jauh lebih ekstrim. Korban dinyatakan meninggal dunia, dan setelah diperiksa di RSUD Dr. Lukmono Hadi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.